Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Agus Widodo di sini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini. Saya harap hari ini Bapak Ibu sudah bisa bertemu dengan Tuhan melalui renungan singkat yang Bapak Ibu sekarang sedang saksikan dengan saya. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa kita semua Bapak Ibu Saudara. Shalom untuk kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita hari ini. Puji Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan satu judul yang akan memberkati kita. Semoga judul ini bisa menjadi bekal buat kita supaya kita tahu bahwa ada sesuatu jawaban, ada suatu pemeliharaan dari Tuhan untuk orang-orang percaya. Nah, judul yang akan saya tampilkan adalah dalam Tuhan ada jawaban doa. Satu judul yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa di dalam Tuhan ada jawaban doa. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara pertama kali di dalam Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Mazmur pasal 21 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang 21 ini menyaksikan atau memberi sebuah kesaksian kepada kita, para pembaca Alkitab pada masa kini, bahwa dirinya yakin, dirinya percaya, dirinya yakin dengan 100% mengakui, bersaksi bahwa di dalam Allah ada pertolongan, bahwa di dalam Tuhan ada jawaban. Jawaban doa itu akan diberikan oleh Allah kepada semua orang yang berharap dan berdoa kepada Dia. Dalam kasus ini kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-21 ketika Daud berkata, dia bersaksi kepada orang banyak, bersaksi kepada kita para pembaca Alkitab pada saat ini. Dia berkata bahwa Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya. Bukankah ini sesuatu yang sungguh luar biasa Bapak Ibu? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan kita, sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Allah tidak terlambat Bapak Ibu Saudara untuk menolong umatnya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Sukacita Daud kepada Allahnya karena Allah memberikan kekuatan dan sukacita kepada Daud saat Daud dalam masa kesukaran dan kesulitan. Apa yang dialami oleh Daud bukankah kita alami juga, tetapi tidak sama, ya. Tapi dalam hal kesukaran, kesulitan, pergumulan, bukankah semua orang mengalami? Ada istilah dalam bahasa Jawa yaitu sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Artinya adalah orang kadang melihat orang lain itu kok kelihatannya bahagia tanpa ada beban, ya. Itu namanya sawang sinawang. Tetapi sebenarnya jika kita melihat lebih dalam lagi, kita mengenal dia lebih dalam lagi, maka kita bisa tahu bahwa di balik senyumnya itu ternyata ada pergumulan, ternyata ada kesusahan, ternyata ada penderitaan yang kita tidak tahu. Di balik setiap senyuman manusia tersembunyi sebuah pergumulan, tersembunyi sebuah penderitaan yang masing-masing orang tidak tahu. Raja Daud mengalami pergumulan. Raja Daud mengalami pergumulan, dan pergumulan itu diketahui oleh dia dan juga Allah. Tetapi puji Tuhan, ketika saya membaca di dalam Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai ke 3 ini, saya melihat bahwa ketika Raja Daud bergumul kepada Tuhan,
dan Tuhan menjawabnya. Dan saya melihat sukacita Daud yang luar biasa. Dan sukacita itu bukan hanya dirasakan oleh Daud saja, Bapak Ibu, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang terdekat Daud, para penasehatnya, orang-orang di istana, dan juga seluruh rakyat Israel. Melihat kemenangan Daud terhadap musuh-musuhnya, rakyat mengucapkan selamat kepada Raja Daud dan turut bergembira bersama-sama dengan Daud. Berbahagialah rakyat jika pemimpin atau raja menjadikan Allah sebagai kekuatan mereka. Berbahagialah bangsa, berbahagialah rakyat jika memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Sebab kepemimpinan yang demikian membawa orang-orang yang dipimpinnya menuju kepada kehidupan yang lebih harmonis, kehidupan yang baik, kehidupan yang tertata dengan rapi. Tapi berbahagialah, tapi sungguh tidak berbahagia, sungguh celaka jika memiliki pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Hanya kesengsaraan dan penderitaan. Itu sudah pasti, Bapak Ibu. Itu sudah pasti. Dan saya melihat betapa sukacita Daud juga dirasakan oleh rakyatnya. Nah, sebagaimana judul bahwa di dalam Tuhan ada jawaban doa, apakah buktinya, Bapak Ibu Saudara? Dalam Tuhan itu ada jawaban doa. Apa buktinya? Bukankah bukti itu yang harus kita cari, bukan? Ketika ada orang yang berkata, saya sedang membuat sebuah eksperimen fisika atau apa gitu, saudara. Kemudian dia hanya berkata tok, maka orang tidak akan tahu. Tapi ketika dibuktikan bahwa hasil dari eksperimen itu berguna, maka orang akan percaya. Ketika kita berbicara tentang jawaban doa, ketika kita bicara tentang bahwa dalam Tuhan itu ada jawaban doa, apa buktinya? Apa buktinya? Satu bukti, Bapak Ibu Saudara, yang akan saya sampaikan kepada kita, buktinya adalah karena Tuhan berkuasa. Karena Tuhan itu berkuasa. Ayat yang ke-1 dan 2. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Luar biasa sekali. Allah begitu berkuasa, sehingga oleh karena kuasanya itu, Allah bisa mengerjakan segala sesuatu yang mungkin manusia itu anggap tidak bisa. Manusia anggap itu rumit, mustahil. Mustahil Daud mengalami pertolongan dari Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Mazmur pasal yang ketiga, kita tarik kembali ke belakang, di sana dikatakan bahwa banyak musuh yang berkata, di dalam Tuhan tidak ada pertolongan. Coba lihat Daud, coba lihat dia, tidak ada pertolongan dari Allah. Begitu banyak orang yang mengejek Daud. Tetapi ketika saya menelusuri, saya meneliti pasal-pasal selanjutnya setelah pasal 3, saya menemukan betapa Allah itu berkuasa, betapa Allah itu memiliki kuasa untuk menolong Daud. Allah mendengarkan segala doa dan permohonan Daud. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat menarik? Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Tuhan karuniakan, artinya telah Tuhan berikan, telah Tuhan jawab kepada Daud. Dari ini, Bapak Ibu Saudara, saya diyakinkan oleh Tuhan bahwa saya sendiri ketika saya bergumul, saya percaya saya tidak sendiri, dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup berkuasa, sanggup menolong saya dengan kuasanya yang ajaib, menolong saya juga dengan caranya yang ajaib. Saya tidak bisa melihat kanan maupun kiri. Saya tidak bisa mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, karena pasti saya akan menemui kekecewaan. Tapi ketika saya berharap kepada Tuhan, maka saya yakin bahwa Tuhan berkuasa.
Itu yang mau saya tekankan pada saat pertemuan singkat ini. Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, mengapa kita ragu? Kuasa Allah lebih besar daripada pertolongan manusia. Oh, kalau kita melihat pertolongan manusia, Bapak Ibu, itu sementara, tidak bisa. Kadang kita datang kepada manusia minta pertolongan hanya sebatas itu saja, Bapak Ibu Saudara. Dengan segala kelemahan keterbatasan mereka. Tapi ketika kita datang kepada Allah dan kita percaya dengan iman bahwa Allah memiliki kuasa, maka dengan kuasa Allah itu sanggup menolong saya, sanggup menolong saudara, tentunya dengan caranya caranya Allah, maka dia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, menolong doa-doa kita. Itu ya saja yang saya yakini, Bapak Ibu. Ketika saya tahu kebenaran ini, maka hati saya tenang, maka hati saya tidak bimbang dan tidak ragu lagi, karena saya tahu bahwa Allahku berkuasa dan dia sanggup menolong saya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam pertemuan yang singkat ini saya berharap Bapak Ibu sudah bisa bertemu dengan Tuhan di dalam renungan singkat ini. Yakin bahwa setiap pergumulan kita memiliki Allah yang berkuasa, dan oleh karena kuasa Allah, dia sanggup untuk menolong saya, dia sanggup untuk menolong saudara. Puji nama Tuhan, selamat berkarya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.